sawit ya, namanya juga perkebunan sawit. Ya sama temennya, ya itu ketika mereka berjalan, si temannya tadi ini panggil adik saya, dan adik saya diam. Nah itu jalan juga dia itu jalan dari sana begini, dari sini juga nampak. Dan ketika dekat si teman itu pasti kaget kan. Begitu juga kostum putih dengan tali yang di atas. Dan ketika saya dengar suara yang dengan keadaan yang hening, yang suasananya ya nggak seperti biasa, tiba-tiba pintu kamar saya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kelvin Anggara di channel Kenangan Misteri. Gimana kabar-kabarnya semua nih sahabat-sahabat misteri semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah terus mendukung channel ini, dan terima kasih juga yang buat baru bergabung, yang udah subscribe, like, dan komen juga. Terima kasih banyak. Buat kalian yang mempunyai cerita-cerita misteri atau kisah-kisah horor, langsung saja kalian kalian kirim cerita-cerita kalian di nomor WA di bawah sini ya. Nah, pada malam hari ini kami menjumpai salah satu narasumber, yaitu seorang wanita cantik nih teman-teman. Nah, langsung saja kalian cari posisi yang enak dan sediakan kopi, sediakan cemilannya, karena kita akan memulai OKM, obrolan kenangan misteri. Gimana kabarnya Kak? Baik. Baik ya. Nah, kalau boleh tahu nih namanya Kak siapa nih? Desi. Kak Desi ya. Kak Desi ini kesehariannya ngapain aja nih Kak Desi? Ya, bekerja lah. Bekerja ya kan? Nah, Kak Desi ingin berbagi cerita apa nih dengan kenangan misteri? Kalau dibilang cerita, ya enggak cerita, itu pengalaman. Ya pengalaman yang saya alami lah, saya rasakan sendiri gitu. Boleh diceritakan nggak? Mulai dari mana ya? Dulu pernah, kalau ada orang cerita bilang, ih ada sana ada setan, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, jadi apa itu nggak ada, saya bilang kayak gitu. Pernah saya dengar di kampung sebelah tempat saya tinggal, tuh ada seorang ya bibi lah, itu penjual pecel dulu kalau nggak salah. Dia keliling, penjual pecel keliling, yang dia pun juga awalnya dia nggak percaya sama yang dibilang misteri, hantu atau apa itu, nggak percaya sama sekali. Jadi pada suatu malam atau pas kejadiannya yang dialami sendiri, dia pernah bilang, ibunya bilang, nak kalau pulang janganlah terlalu malam, karena ada desas-desus orang ngomong, dengar ceritanya bahwasanya ada ya pocong gitu. Di dekat kampung sebelah itu. Jadi dengan renyahnya si bibi tadi ini bilang, alah mah kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh sebangsa ya
bilang pocong, hantu, setan atau apapun itu nggak mungkin. Kalau ada ya pasti tau lah, langsung dimintain nomor togel, nah gitu. Iya. Rupanya iyalah, jualan lah dia seperti biasa. Mungkin karena jualan keliling, mungkin karena jauh-jauh gitu kan. Jadi pulang ke rumah mungkin agak larut lah, kemalaman entah apa gitu kan. Jadi dalam suasana tak kemalaman itu gerimis, gerimisnya udah gerimis, kok sunyian, senyap, nggak ada orang. Namanya orang gerimis kan pasti itu nggak ada orang yang keluar. Jadi dia tengok kanan kiri sambil itu, oh nggak ada. Tiba-tiba kok ada suatu pas sudut atau deket paret lah gitu, kayak bayangan gitu kan, seolah ada orang. Bayangan lompat-lompat gitu kan? Bukan lompat. Oh, salah kata bibi itu, oh mungkin itu lumayan lah ada temennya, katanya gitu. Selalu lemen. Jadi dia kan kayak sepeda keliling, diam, terus ngayuh sepedanya kok. Tiba-tiba pas udah mereka hampir dekatan, begini. Tengok sama dia rupa baju putih dengan ya yang kapan gitu ya? Kostumnya itu tadi ya tahu sendiri lah kalau kostum putih dengan tangan begini sambil begini, apalah itu namanya. Iya. Kalau bukan poci ya. Jadi kan setelah kejadian itu kan? Ya, bibi itu melihat itu, ya langsung karena ketakutan cepatlah dia mengayuh sepedanya kan. Mengayuh sepeda kok terasa berat, gimana sampailah juga melewati, pulang langsung ke rumahnya. Sampai di rumahnya bibi itu pingsan. Iya. Nah itu udah sebegitu pun saya juga masih nggak percaya. Alah iya, kalau iya saya tetap tidak percaya. Udah kejadian lagi ke adik saya yang paling kecil. Dia mau ke rumah nenek saya dari belakang. Di belakang itu kan ada sawit ya, namanya juga perkebunan sawit. Ya sama temennya, ya itu ketika mereka berjalan, si temannya tadi ini panggil adik saya, dan adik saya diam. Dan itu jalan juga dia itu jalan dari sana begini, dari sini juga nampak. Dan ketika dekat si teman itu pasti kaget kan. Begitu juga kostum putih dengan tali yang di atas. Apalagi kalau bukan. Iya. Kayak gitu pun saya juga masih tidak percaya. Mungkin penglihatannya itu langsung mereka lari. Terus cerita sampai di rumah begini, saya juga tidak percaya. Namun setelah kejadian itu kakak pernah mengalami hal-hal aneh nggak kak? Contohnya dinampakin gitu kan, karena kakak nggak percaya gitu bahwasannya di situ ada sosok apa tadi yang kakak bilang lah. Nah itulah tadi saya juga tetap nggak percaya. Pernah jadi satu masa pas keluarga saya mungkin ada hajatan, pergilah ibu saya sama ibu dan ayah saya ke tempat yang punya hajatan. Saya cuma ditinggal berdua dengan adik saya yang perempuan. Adik saya yang dua itu diajak ibu saya pergi. Nah itu ya selalu aja lah sih saya di rumah biasa. Orang memang udah sehariannya itu rumah saya, tempat tinggal saya nggak ada takut apa-apa. Iya. Jadi ketika sudah malam hari, ya tidur seperti biasa, ya seenaknya aja lah kan memang. Udah tidur itu ya sudah terlelap gitu kan.
pas pertengahan malam antara jam 1 sampai jam 2an gitu, tiba-tiba itu saya terbangun, merasakan kok hawanya itu nggak enak gitulah, nggak seperti biasanya gitu ada ya? apa. Jadi kok tiba-tiba dari arah dapur saya dengar suara seperti Oh, melompat-lompat gitu Kak? Begitu. Yang pintu kamar sebelum saya tidur itu kan saya bilang, nanti saya tidur ini pintu ini ketutup atau terbuka ya, kalau nanti saya tutup ada apa-apa saya nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau saya buka, kalau ada orang ngintip dari luar itu gimana gitu kan. Jadi mau kalah menang ya udahlah saya tutup aja. Dan ketika saya dengar suara yang dengan keadaan yang hening, yang suasananya ya nggak seperti biasa, tiba-tiba pintu kamar saya terbuka, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sampai di depan kamar itu nampaklah si tadi dengan kostumnya dia yang putih, matanya cekung, hitam, tak ada daging. Langsung di depan kamar saya, dia begini. Ya langsung saya sebagai manusia yang tidak pernah sama sekali melihat hal-hal seperti itu, saya terkejut. Langsung sekujur tubuh saya jadi kaku, ketakutan. Tubuh saya tak kaku karena ketakutan. Saya ya gimana nahan yang namanya takut itu, ya mau mejamin mata juga kelihatan, badan merinding semua, kaku, dingin. Si makhluk astral tersebut makin lama mendekati saya, sampai rasanya badan ini udah nggak ada ampun lah. Cuman saya ingat satu, karena ketakutan itu saya teringat doa ta'awudz yang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang bisa saya lafazkan berulang kali sampai rasa badan ini bisa sedikit demi sedikit bergerak. Ya, si makhluk itu tadi masih ada di situ. Tetap saya baca terus, baca sampai saya pun ya tahu-tahu sudah pagi. Ya, seketika itu hilang. Iya. Baru setelah kejadian itu kakak percaya lah. Iya. Masih juga percaya nggak percaya juga. Tapi saya juga berpikir itu kejadian apa tadi malam sampai tebengong, tebodoh lah gitu. Udah berangsur-angsur malam berikutnya, pas malam Jumat kalau saya rasa itu kan gerah, keadaan malam itu gerah. Saya tidak bisa tidur di kamar. Jadi saya punya alternatif, saya ambil kasur, saya tidurlah di ruang tamu yang banyaklah ventilasi udara gitu. Saya sudah tertidur situ ya sambil main-main gadget kan. Ya terus pengennya ketiduran, ya tiba-tiba gitu lagi. Udah perkiraan jam antara jam 12 ke jam 1 gitu juga kan. Begitu mau terlelap, tiba-tiba angin datang. Cuman anginnya gitulah itu kan, sekitar situ saja. Tiba-tiba ya itu lagi
Sosok itu tadi yang Entah dia, entah temennya, entah apa, saya juga nggak tahu. Pokoknya dengan bentuk yang sama. Iya. Berdiri di hadapan saya. Saya cuma nampak dengan yang nah begitu. Ya lalu saya juga ya udah takutan lagi. Lebih dahsyat lagi, tempat yang saya tiduri itu sama selimut naik turun, seolah-olah diangkat turunkan lagi, angkat turunkan lagi. Iya. Anginnya itu ya terasa angin berhembus begitu. Nah, itu tadi sampai rasanya ya takutan lagi. Dari situ saya aduh ampun, ternyata dia itu ada. Dari situlah saya ngomong ya oke lah, memang dia ada. Nah, dari situ ternyata memang kita percaya tak percaya memang ada lah. Jadi setelah kejadian yang kakak alami itu, jadi kakak percayalah yang pertama tadi tidak percaya kak ya? Nah dari situlah itu tadi terus memang berarti itu ada dia. Lalu kak, setelah kejadian hal aneh itu kakak ada nggak digangguin lagi makhluk astral gitu? Kalau diganggu lagu-lagu nggak ada lah. Nggak ada ya? Stop sampai di situ. Siapa yang mau kelihatan muka cantik yang seperti itu? Iya. Kalau sering-sering dilihat ya mungkin kita nggak takut lah kan. Tapi ini ya enggak lah. Ya nggak mau lagi, ampun Roro. Iya. Jadi kak, apakah masih ada lagi nih cerita pengalaman misteri kakak ini kak? Atau sudah cukup? Iya, sepengalaman saya cuma itu aja sih. Cuman itu aja ya kak? Ya. Baik kalau gitu kak. Terima kasih banyak nih buat Kak Desi sudah berbagi pengalaman cerita di Kenangan Misteri. Terima kasih banyak ya Kak Desi ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita-cerita dari Kak Desi ya teman-teman. Ceritanya itu cukup menyeramkan dan bisa dibilang tuh bisa membuat bulu kuduk kita merinding ya teman-teman. Nah, bagi kalian nih yang mempunyai kisah-kisah misteri atau pengalaman horor nih teman-teman, langsung saja kalian kirim cerita kalian di nomor WA di bawah sini. Nah, bagi yang belum tahu cara pengirimannya itu seperti apa, nanti lihat saja ya teman-teman. Nah, buat yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah terus mendukung channel ini. Saya Kevin Anggara dan Kak Desi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.